Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami, channel Kampung Kembang. Dan pada video kali ini kita akan mereview bagaimana caranya membuat tempe. Dan pada kali ini kita berada di salah satu pengrajin tempe, yaitu PD Paizrisi yang berada di lingkungan Kampung Kembang, Kelurahan Curug, di mana tempe yang diproduksi adalah tempe super yang rasanya gurih dan renyah. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bagikan bila video kami ini bermanfaat. Mari kita ikuti proses pembuatan tempe ini dari tahap 1 sampai selesai. Oke, kita ikuti. Untuk tahap pertama yaitu kita memilih kacang, dimana kacang ini kacang kedelai yang dipakai oleh pengrajin ini adalah kedelai impor dari Amerika. Pengrajin tempe ini memakai kacang impor karena kualitas dari kedelai impor ini lebih bagus dari kedelai lokal, dan ini juga suatu PR bagi pemerintah, terutama Dinas Pertanian, bagaimana caranya agar kedelai-kedelai lokal kita ini bisa bersaing secara kualitas dengan kedelai-kedelai impor, agar pengrajin tempe ataupun tahu bisa memanfaatkan produk dalam negeri. Nah, ini tahap pertama. Setelah itu kita akan merebus kedelai-kedelai ini. Tahap keduanya itu perebusan. Oke, nanti kita lihat cara merebusnya. Oke, ini tahap selanjutnya yaitu perebusan kedelai. Kita masukkan kedelai ini dengan drum atau tong. Ini kapasitas kita merebus 60 kg. Jadi cukup di satu drum ini. Nah, untuk ukuran airnya sendiri ini segini ya. Nih, ini air nih. Jadi kisaran kita sisakan sekitar 20 cm dari bibir drum. Ini untuk ukuran airnya ya. Tapi mungkin untuk lebih detailnya tergantung pengrajin tempe masing-masing lah. Tapi kalau kami di sini ini sekitar 30 cm dari bibir drum airnya. Dan untuk perebusan sendiri menggunakan kayu bakar, dimana keunggulan kayu bakar ini kedelai ini matang secara merata dan kira-kira membutuhkan kurang lebih 3 jam untuk perebusan sampai kedelai ini matang. Selanjutnya kita rebus. Nah, ini kacang kedelai yang sudah kita rebus, dan setelah kita rebus tidak bisa langsung dicuci, harus kita diamkan dulu, kita dinginkan dulu selama 1 hari 1 malam supaya air ini berlendir dan terasa asam ya. Ini kedelai yang sudah direbus, ini sudah matang. Nah, nanti selanjutnya kacang-kacang ini kita masukkan atau kita cuci, tapi sebelum kita cuci kita masukkan dulu ke dalam mesin pemecah agar kedelai-kedelai ini bisa terbelah menjadi 2 dan nanti akan menghasilkan tempe yang super. Nah, ini kita akan memasuki proses penggilingan kedelai. Oke. Tahap selanjutnya yaitu sebelum kita masukkan ke dalam mesin penggiling atau pemecah kedelai ini, kita tiriskan dulu ke dalam alat atau wadah seperti ini. Kita tiriskan agar airnya keluar, dan ini kalau disebut oleh pengrajin tempe ini namanya tolok, terbuat dari bambu, dan ini juga adalah hasil dari karya penduduk sekitar.
Dan perlu juga bahwa ini teman-teman peternak ya, kalau yang dekat peternak, air dari tajin ini, nah ini sebenarnya bagus juga ini untuk minum sapi atau domba. Ini bagus. Kalau ada teman-teman peternak yang berdekatan dengan pengrajin tempe, ini bagus airnya untuk minum ternak. Nah, ini nanti setelah agak tiris atau ini kita masukkan ke dalam mesin pemecah kedelai. Oke, kita nanti lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan menggiling kedelai ini ke mesin pemecah kedelai. Dan mesin ini sangat sederhana sekali, hasil karya anak bangsa ini terbuat dari kawat saja, karena untuk memecahkan kedelai agar pecah menjadi dua. Sederhana sekali nih. Kita pasang ya Kang ya. Kita pasang. Nah, setelah kacang-kacang tadi digiling, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kedelai-kedelai tadi sudah pecah menjadi dua. Nah, setelah itu proses selanjutnya itu pencucian. Pencucian ini selain untuk menghilangkan rasa asam karena hasil rendaman tadi, juga untuk memisahkan kulit ari dengan kedelainya. Karena nanti kalau kulitnya kita ambil, ini akan menghasilkan tempe super yang rasanya gurih dan tahan lama. Kita lihat ini proses pencucian, bahwa pembuatan tempe itu sekarang sudah tidak jorok lagi. Karena kita sering lihat di konten-konten bahwa pembuatan tempe itu diinjak-injak dengan segala macam, dan untuk konsumen bahwa sekarang pembuatan tempe itu higienis. Kita lihat airnya. Airnya air bening. Ini dari air sumur. Nah, ini higienis. Nah, ini proses pencuciannya. Kita lihat. Ini pemiliknya, Bos PD Pak Rizky. Pencucian kacang kedelai ini harus benar-benar bersih, Kang ya? Iya. Harus benar-benar bersih. Tidak ada licin di sini. Nanti kalau licin, tempenya kalau bahasa Serang bekok Kang ya. Iya, bekok. Kalau tidak bersih. Jadi sampai keset lah kacang ini. Benar-benar bersih. Jadi jangan khawatir konsumen bahwa pembuatan tempe sekarang itu dijamin higienis. Oke. Mulai. Ini adalah proses pemisahan kulit ari dengan kedelainya, dan nanti kulit ari ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman peternak, bisa untuk pakan domba juga. Jadi ada kolaborasi antara peternak dan pengrajin tempe. Nah, ini penyaringan untuk membuang kulit. Sebagian kulit yang sudah terbuang ini yang bagus untuk pakan domba, untuk peternak atau teman-teman peternak untuk memanfaatkan limbah dari pengrajin tempe. Ini bagus sekali untuk domba, untuk penggemukan terutama. Kalau untuk breeding mungkin bagus, tapi jangan terlalu banyak karena bisa mengganggu ternak juga. Nah, ini. Nah, setelah kedelai ini bersih,
keset ya, tidak ada licin-licinnya. Kita adakan peragian ya. Iya. Kalau bahasa Serang atau tukang tempe itu menyebutnya Bibit, Pak. bibit ya. Bibit atau apa tuh namanya tuh Kang? Aduh, lupa saya biasanya. Biang, iya. Biang ya, Iya. biang. Kita lihat. Untuk peragian sendiri berapa ukurannya Kang? Untuk ini kacang 10 kilo ya. Iya. Peragiannya itu biangnya berapa kira-kira Kang? Untuk kacang 10 kilo ya, yaitu gimana tergantung daerah dan cuaca ya Pak ya. Hah? Kalau misalkan cuaca lagi hujan gitu, kita bisa tambahkan lebih banyak lagi Oh. agar supaya proses fermentasi tempe itu bisa cepat Pak. Iya. Jadi Oke, jadi peragian ini tidak ada standarnya katanya tadi bahwa bagaimana cuaca ya. Kalau umpamanya cuacanya cuaca normal berarti di 10 kilo itu cukup 5 sendok. Tapi kalau cuaca dingin bisa ditambah. Itu disesuaikan dengan pengrajin masing-masing mungkin. Karena tidak ada standarnya. Begitu saja caranya Kang ya. iya. Nanti kita aduk ya sampai rata. Kita aduk Kang ya. Kita aduk. Kalau bahasa caranya dibuer ya. Kita buer-buer. Setelah tadi diberi ragi atau biang, kita pindahkan lagi dari drum ini ke tolok. Ini untuk ditiriskan supaya tidak banyak air untuk selanjutnya berproses pencetakan atau bahasa orang tempo itu ngelep. Nah, putih. Oke, setelah proses tadi pencucian dan peragian, ini adalah proses terakhir yaitu proses pencetakan atau lazimnya disebut ngelep. Kita lihat ini sudah lihat. Kita gunakan plastik putih ya. Ini plastik putih. Kalau plastik tidak ada ukuran sebenarnya, tergantung pengrajin tempe masing-masing mau berapa dia mencetak, ukuran berapa disesuaikan dengan ukuran plastiknya. Nah, kita lihat ini. Kita gunakan cetakan. Kita ratakan seperti ini. Ini kira-kira ukuran 10 kali 25 kayaknya ini. Nah, untuk merekatkan ini kita rekatkan plastiknya. Karena ini menggunakan plastik, ada juga yang memakai daun. Nah hasilnya seperti ini. Ini hasil akhir dari proses pembuatan tempe. Nah, setelah proses ini nanti kita tata di rak agar menunggu fermentasi, agar tempe ini keluar jamur dan siap untuk dipasarkan. Ya. Ada satu proses yang mungkin terlupakan. Nah, setelah dicetak, tempe ini kan sudah setengah jadi ya, sudah setengah jadi. Nanti kita beri lubang. Jadi kita tusuk ini seperti ini. Nah, ini tahap terakhir. Jadi malamnya kita tusuk, paginya sudah bisa kita pasarkan. Dan di Pak Rizky sendiri memproduksi dua ukuran. Seperti ini satu dan seperti ini satu. Adapun cara pencocokan kalau untuk plastik seperti ini, jadi sebelum kita tahap pencetakan kita lubangin dulu. Ini ada lubang ya, plastiknya sudah dilubang agar nanti setelah pencetakan tidak melubangi lagi. Ini adalah produksi PD Pak Rizky yang terletak di Kampung Kembang, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang. Oke, tadi telah kita ikuti bagaimana cara pembuatan tempe, dan mudah-mudahan para konsumen tempe ini lebih mengetahui bagaimana produksi tempe yang sebenarnya atau proses pembuatan tempe yang sebenarnya, agar tidak gagal paham mengira bahwa pembuatan tempe itu dilakukan dengan jorok. Mudah-mudahan setelah melihat video ini tidak ragu lagi untuk makan tempe
terutama tempe dari PD Faiz Rizky dari Kampung Kembang. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum like atau komen, silahkan komen untuk mengkritik atau memberikan masukan kepada kami agar channel kami semakin berkembang, dan share bila video kami ini bermanfaat dan memberikan inspirasi usaha kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya mendapat oleh-oleh tempe dari Bapak pemilik UD Faiz Rizky.